Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora. Perkenalkan, nama saya adalah Yuheni Eka Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Blora, dengan fasilitator adalah Bapak Kaswaji dan sebagai pengajar praktik adalah Bapak Sutresno. Di sini saya akan memaparkan tentang rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang dari aksi nyata modul 1.4 yang saya pelajari adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata. Tujuan aksi nyata kali ini ada dua. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Dua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur yang saya gunakan adalah 1. Terbentuknya keyakinan kelas, melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Minimasi tindakan langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Pada kegiatan kali ini, dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Berikutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir adalah orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada yang terhormat Bapak Kepala SDN 3 Ranulawang, Bapak Basir SPD, kepada guru calon guru penggerak yang saya hormati, dan kepada Bapak Ibu guru SDN 3 Ranulawang serta tamu undangan yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif pada SDN 3 Ranulawang oleh CGP Angkatan 7 dalam keadaan sehat. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang selalu kita nanti syafaatnya besok pada hari yang mulia. Perkenalkan, di sini saya sebagai pembawa acara akan membawai atau membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian doa. Acara yang ketiga sholawat nariyah, yang keempat sambutan kepala sekolah, kemudian yang kelima pemateri, kemudian yang keenam tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup.
baik untuk menyingkat waktu, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut sehingga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Suyitno. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pada kesempatan pagi hari ini kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan acara kegiatan designasi pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib, tanpa ada gangguan apapun. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya karena itu ya sekali tapi serata lagi dengan Pak Haji Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahirrahmanirrahim hamdan syakirin hamdan amin hamdan yafi minna wa mukati majidah ya rabbana kalkamdin lillahi jalika wajibkan azim sultani Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyitno yang telah memimpin doa. Semoga dengan doa tadi dapat berkah dan kepada kita semua dan dapat memperlancar kegiatan pada siang hari ini. Acara yang ketiga dilanjutkan sholawat nariyah yang akan dipimpin oleh Bu Mumu. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama melantunkan sholawat nariyah dengan bertujuan supaya dipermudah segala urusan, dipermudah segala cita-cita dan diampuni segala dosa-dosa kita dan kita diampuni sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Mari sama-sama sareng-sareng mulai. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lilladhi tahalu bil uqadu wa tanfariju bil
kulli man umila ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan sholawat naria tadi kita semua dapat dipermudah segala urusan kita dan diakui oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Monggo Bapak Basir, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon guru penggerak yaitu Mbak Yau dengan Mbak Lina yang saya hormati, pada Bapak dan Ibu serta tamu undangan yang saya hormati. Sebelumnya kami menyampaikan apa acara pada siang ini. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Mudah-mudahan atau semoga kita untuk melaksanakan acara di siang hari ini berjalan dengan baik. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan limpahannya sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan tugas kedinasan dalam rangka acara diseminasi CGP Angkatan 7 ya, dan temanya yaitu budaya positif. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan baik, lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini untuk acara siang hari ini tentang diseminasi CGP Angkatan 7 ini akan dilaksanakan nanti 2 peserta, yaitu dari yang saya sebutkan tadi. Ini hanya saya sebagai kepala sekolah di SD sini mengharapkan yang pertama, dengan adanya acara ini untuk CGP di SD 3 Radio Lawang ini nanti bisa menyampaikan sesuai programnya ya, sesuai programnya, yaitu tentang budaya positif. Dan lebih jelasnya nanti tentang budaya positif itu yang bagaimana nanti akan disampaikan oleh CGP di 2 CGP di SD 3 Lawang ini. Ini harapan dari saya setelah adanya CGP ini, khususnya di Radio Lawang 3 ini, supaya apa isinya, apa intinya program ini untuk ditindaklanjuti. Yang selanjutnya yaitu di sini sudah ada, yaitu angkatan kelima, yaitu Bu Sri Mardiati. Ini lebih pengalaman, nanti bisa memberikan masukan-masukan dari rekan kita 2 ibu ini yang sekiranya memberikan motivasi ke depannya. Jadi ini untuk CGP 2 ibu ini supaya selalu berkomunikasi atau bermusyawarah atau meminta hal-hal yang sekiranya hubungannya dengan program ini, sehingga kedepannya nanti lebih jelas ya, walaupun ini
artinya Bu Sri juga baru mungkin sedikit lebih tahu tentang budaya positif ini, dan kami mendengarkan tadi sedikit, yaitu budaya positif adalah metode bagaimana cara mendidik siswa itu dari segi negatif menjadi positif. Hal-hal seperti apa isi dari budaya positif nanti lebih jelas lagi, itu nanti akan disampaikan dua ibu CGP angkatan ke-7 ini. Itu harapan dari saya sebagai kepala sekolah. Dengan adanya program-program ini, marilah tidak hanya 1, 2, 3 yang mengikuti, yang Bapak Ibu guru lainnya juga bisa mengikuti hal-hal tersebut, karena program ini adalah program yang baik, kedepannya juga jelas. Nanti bagi Bapak Ibu guru mempunyai sertifikat ini untuk guru penggerak, itu adalah sebagai senjata, ya, senjata ke depan, karena ini adalah program yang baru digembar-gemborkan oleh Bapak kita, yaitu Menteri Pendidikan ini, supaya semuanya Bapak Ibu guru itu bisa mengikuti guru penggerak. Ya. Syukur-syukur nanti ada yang menjadi pengajar penggerak. Ya. Karena untuk SD 3 Randulawang ini sudah banyak yang menyampaikan atau mengatakan guru SD 3 Randulawang itu gurunya itu hot katanya, padahal ya kode terlune ya. Yang lain juga ada 3 mungkin ya, tidak hanya di SD 3 Randulawang. Ini terkenalnya seperti itu, sehingga itu suatu tantangan bagi kita, khususnya guru penggerak. Bagaimana caranya untuk cara memberikan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar itu bisa berubah. Itu saja ya. Dan nanti setelah misalnya kok selanjutnya saya sudah tidak ada di sini, artinya sudah corona ya, saya juga ikut memantau perkembangannya bagaimana. Jadi jangan patah semangat ya, walaupun nanti kepala sekolahnya kok kita agak peduli, ya nanti guru CPP itulah nanti yang memberi motivasi. Itu harapan dari kami supaya di sini itu dapat maju, jangan sampai kalah dengan SD yang lain. Artinya ini positif ya. Dari segi positifnya kok yang namanya mau maju pasti didasari dengan disiplin. Tidak usah mendengarkan omongan dari luar. Ya, tidak usah, itu anggap saja itu suatu gangguan atau hambatan, suatu tantangan. Nek arep maju terus ada omongan seperti istilahnya itu mengaco, ya, provokator dan sebagainya, jangan didengarkan. Ini harapan dari saya. Dan untuk itu ini nanti untuk acara pada siang hari ini nanti apakah semuanya juga sama, artinya tentang budaya positif atau ada lain, saya tidak tahu. Yang jelas yang lebih tahu adalah calon guru penggerak ini ya. Saya kira itu sambutan dari saya, sedikit menyampaikan pesan dan kesannya. Dan untuk selanjutnya nanti Bapak Ibu mendengarkan hal-hal yang tentang budaya positif, bagaimana atau budaya positif nanti inilah nanti yang akan disampaikan oleh kedua CGP. Saya kira itu sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Basir SPD selaku Kepala Sekolah telah memberikan kesan dan pesan terhadap kami sesama CGP. Kami akan terus bergerak dan menggerakkan. Insya Allah kita bersatu untuk bersama. Untuk selanjutnya yaitu pemateri dan kegiatan inti. Dan pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ria Yuli Permatasari. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 3 Randulawang Bapak Basir SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Randulawang. Pertama, marilah kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di ruang guru SDN 3 Randulawang dalam kegiatan diseminasi disiplin budaya positif. Selanjutnya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya besok di yaumil kiamah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru hebat yang sudah berkenan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Tujuan dari kegiatan ini itu merupakan salah satu tugas aksi nyata kami sebagai guru penggerak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan 7. Di sini saya dan Bu Ika itu sudah menyelesaikan satu modul. Dalam satu modul ini terdapat 4 submodul. Submodul yang pertama 1.1 itu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Submodul kedua 1.2 itu tentang nilai dan peran guru penggerak. Submodul 1.3 itu mengenai visi guru penggerak. Dan yang terakhir ini submodul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, di submodul terakhir ini 1.4 kami berdua mendapat tugas untuk melaksanakan diseminasi mengenai budaya positif. Ditugaskan untuk melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu Guru hebat di SDN 3 Randulawang mengenai apa itu teori budaya positif dan tentang pengalaman penerapan budaya positif yang dilakukan di sekolah kita. Selanjutnya, sebelum ke materi, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Mohon maaf, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau kami berdua ini bukan yang paling pintar atau yang memiliki banyak ilmu, tetapi di sini kami berdua mengajak Bapak Ibu Guru hebat SDN 3 Randulawang untuk bersama-sama berdiskusi, saling sharing mengenai budaya positif. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru tegang. Untuk menghilangkan ketegangan kita, monggo Bapak Ibu Guru untuk berdiri semua. Kita ice breaking dulu. Monggo Pak Jono untuk berdiri. Nah, ya, keluar dari tempat duduknya.
tutup, buka tutup, tangan di pinggang ngekngok, buka tutup, bahu digoyang ngok, buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, sambil tertawa, ha-ha, digulung-gulung, sambil menangis, digulung-gulung, sambil teriak, digulung-gulung, jadilah patung. Terima kasih. Bisa diulangi sekali lagi, oke. Diulangi sekali lagi. Kembali saja. Buatan ketinggalan tidak nanti mas. Ya, ketinggalan. Langsung. Nah, yuk sekali lagi, monggo semangat. Buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, tangan di pinggang ngekngok, buka tutup, bahu digoyang ngekngok, buka tutup, bertepuk tangan, digulung-gulung, sambil tertawa, ha-ha, digulung-gulung, sambil menangis, digulung-gulung, sambil teriak, digulung-gulung, jadilah patung. terima kasih. Boleh duduk kembali Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Semoga selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Yang pertama akan kami jelaskan yaitu mengenai konsep utama modul budaya positif. Dalam modul budaya positif ini ada beberapa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, tentang motivasi perilaku manusia. Yang kelima, tentang posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Semua ini nanti akan kami ulas satu persatu mengenai kegiatan kita hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah kita ketahui bahwa sekarang ini tentunya kemarin-kemarin itu masih kita belajar dengan kegiatannya klasikal. Kita samaratakan, kita tidak melihat karakter setiap masing-masing peserta didik. Kita belajarnya samaratakan, tetapi dalam kurikulum merdeka ini pembelajarannya itu harus berdiferensi. Berdiferensi itu maksudnya kita harus mengetahui karakter dari masing-masing peserta didik kita agar terwujudnya peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Yang pertama apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkepribadian atau berkepribadian global. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, bernalar kritis. 5, kreatif dan bernalar kritis. Ya, jadi yang pertama, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif sesuai lagu
Profil pelajar Pancasila itu adalah elemen pelajar Pancasila. Ada 6 elemen pelajar Pancasila. Tujuannya di sini dalam kurikulum Merdeka ini kita diinginkan disuruh untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang kedua, disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Aturan, iya, kita garis bawahi aturan, peraturan. Nah, disiplin itu adalah peraturan. Kalau sudah ada peraturan, pasti ini penjelasannya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Nah, dari kata disiplin itu tadi peraturan. Kalau ada kata peraturan, nanti pasti ada kalau tidak taat aturan pasti akan mendapat hukuman. Nanti siswa yang melanggar peraturan itu dia akan merasa tidak nyaman karena dia merasa tidak taat peraturan. Selanjutnya, kita sebagai pendidik, tujuannya kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Misalnya seperti ini. Tujuannya dari modul ini itu tujuannya kita sebagai pendidik itu harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dalam diri pribadinya, bukan dari motivasi dari luar. Misalnya saya melakukan seperti ini agar saya mendapatkan pujian dari bapak ibu guru itu, bukan seperti itu, tapi dia melakukan hal tersebut itu benar-benar dari dalam diri peserta didik tersebut, jadi tertanam dalam karakter pribadi peserta didik tersebut. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman seperti yang sudah saya terangkan tadi. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Tentu kita ini sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar untuk melatar belakangi kegiatan kita. Yang pertama itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Bertahan hidup ini tentang pakaian, makanan, atau dalam bahasa Jawanya itu tentang sandang, pangan, papan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita mengetahui bahwa anak-anak itu sering biasanya sama Pak Jerry minta gendong, minta dimanja. Itu merupakan dia itu kurang kasih sayang dan rasa diterima, ya. Biasanya kan anak-anak ada yang seperti itu, minta gendong, minta dipangku seperti itu. Nah, itu bahwa dia itu butuh kasih sayang. Selanjutnya penguasaan. Kita mengetahui bahwa banyak peserta didik kita itu dia ingin berkuasa, ingin menang sendiri. Nah, itu juga ada merupakan kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya kebebasan. Ada peserta didik kita yang ingin bebas, dia ingin merdeka dengan keinginannya dia sendiri, maunya dia itu belajar yang merdeka. Selanjutnya kesenangan. Nah, di sini kesenangan ini kita sebagai pendidik itu harus bisa mengemas pembelajaran itu yang menyenangkan untuk peserta didik kita. Jadi peserta didik kita itu tidak bosan mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Jadi kita harus pandai-pandainya mengemas pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar
untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu motivasi. Nah, motivasi itu bisa dilihat dari dia melakukan hal seperti itu agar dia menghindari ketidaknyamanan atau dari hukuman. Misalnya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Itu motivasi yang datangnya dari luar. Saya mau melakukan ini agar saya tidak dihukum sama Pak Guru. Saya mengerjakan tugas ini, tidak mengerjakan tugas, saya mau melakukan ini agar saya tidak dihukum sama Pak Guru, Bu Guru. Itu merupakan motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya, mendapatkan imbalan. Dia melakukan sesuatu itu karena dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya seperti ini, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Saya mau melakukan ini. Nah, misalnya siapa yang mau maju ke depan nanti mendapatkan hadiah. Saya mau melakukan ini biar saya nanti mendapatkan hadiah dari Pak Guru atau Bu Guru. Tetapi kegiatan ini itu bukan yang bagus. Itu bisa merusak mental anak atau membuat iri pada peserta. Nanti dibahas di slide berikutnya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik yang masih datang dari luar diri peserta didik. Selanjutnya, motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini motivasi yang ini itu motivasi yang datang dari dalam diri peserta didik tersebut. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Contohnya seperti ini. Ada peraturan di dalam lalu lintas wajib mengenakan helm ketika berkendara. Itu tujuannya apa toh? Tujuannya apa Bapak? Aman, ya selamat. Itu kan kita sudah meyakini bahwa kalau menaik kendaraan itu kita harus mengenakan helm agar selamat untuk diri kita sendiri. Itu kita yakin. Tetapi kalau Bapak Ibu Guru naik kendaraan menggunakan helm itu tujuannya biar tidak ketilang, itu berarti motivasinya dari ekstrinsik. Paham ya Bapak Ibu? Tujuannya kita itu harus menciptakan peserta didik dengan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini konsep disiplin dengan identitas gagal itu tentunya berhubungan dengan hukuman. Ya, hukuman itu pasti menyakitkan. Pernah dihukum Bapak Ibu? Pernah mendapat hukuman? Pernah. Hukuman itu menyakitkan atau menyenangkan? Menyakitkan untuk yang dihukum. Ya. Selanjutnya, hukuman itu tidak nyaman. Ya. Selanjutnya, dengan hukuman itu murid menjadi takut. Aku melakukan kesalahan ini, aku nanti takut kalau dihukum Pak Guru atau Bu Guru. Saya tidak mengerjakan PR, nanti aku takut dihukum, nanti saya disuruh hormat bendera atau lari lapangan. Itu murid menjadi takut. Selanjutnya, memaksa. Ya, jadi saya harus melakukan ini biar tidak mendapat hukuman. Jadi anak itu merasa dipaksa. Dia tidak suka melakukan itu, tetapi dia harus melakukan itu karena dia takut mendapat hukuman. Selanjutnya, murid itu menyembunyikan kesalahan, artinya dia tidak akan jujur. Sudah dipojokkan. Kamu kenapa melakukan seperti ini? Lalu kenapa? Gitu terus dipojokkan. Dan jadi siswa itu menjadi takut, dia itu menjadi tidak jujur. Dia takut kalau nanti dia jujur dia akan mendapatkan hukuman. Itu dia menyembunyikan kesalahannya atau tidak jujur. Selanjutnya, murid menjadi rendah diri. Rendah diri ini maksudnya dia itu kurang percaya diri. Dia lebih takut
saya melakukan ini nanti saya mendapat hukuman, jadi lebih minder, dia nggak ada rasa percaya dirinya. Selain hukuman, dalam konsep disiplin dengan identitas gagalan itu ada penghargaan. Penghargaan itu bukan merupakan hal yang baik. Tentu penghargaan itu ada positif dan negatifnya. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Dengan penghargaan itu bisa merusak hubungan atau sifat iri pada peserta didik. Misalnya, iya yang dapat hadiah itu terus, saya kapan? Kenapa saya kok nggak dapat? Meskipun dia itu merasa memang kemampuannya itu beda dengan anak itu, tapi kita kan nggak tahu isi hatinya nanti dia jadi gimana, kan kita nggak tahu. Itu bisa merusak hubungan atau sifat iri pada peserta didik yang lain dengan adanya penghargaan atau hadiah. Penghargaan ini penghargaan yang berupa barang, bukan kalau penghargaan ini berupa hadiah barang, ya, bukan penghargaan tepuk tangan. Kalau tepuk tangan verbal itu boleh dilakukan. Terus selanjutnya itu bisa mematikan kreativitas. Maksudnya seperti ini. Saya melakukan seperti ini saja sudah mendapatkan penghargaan dari Pak Guru, Bu Guru. Jadi dia itu nggak mau mencoba hal baru karena ini harus dapat hadiah. Ngapain mencoba hal-hal yang lebih baik lagi? Jadi kreativitasnya itu cukup itu saja. Dia tidak meningkatkan kreativitasnya karena dari penghargaan itu tadi. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Mulai tahun ini kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada rankingan. Kenapa? Karena dengan adanya kita memberikan ranking kepada peserta didik yang mendapatkan ranking terendah, terbawah sendiri itu dia bisa menjadi bahan bicaraan orang banyak, bisa menjadi bulian, ya, diomong lain. Dan orang tuanya pun itu juga dia tekanan batin, anakku paling rendah sendiri, jadi omongan orang-orang. Apa kesalahanku? Aku harus gimana biar anakku itu bisa mendapat ranking yang lebih itu, ya, itu bisa menjadikan sakit hati kepada orang tua karena anaknya sering dibully karena mendapat ranking terbawah. Selanjutnya itu merampas hak menghargai dirinya. Maksudnya di sini misalnya seperti ini, belajar membaca untuk kelas 1. Yang hari ini dia bisa membaca satu kata, besok dia bisa membaca satu kalimat. Nah, itu contohnya di rumah. Dek, kamu nanti kalau bisa membaca ini, kamu nanti tak berikan es krim. Dan itu sama halnya kita merampas hak menghargai dirinya. Oh, aku satu kalimat aja untuk es krim, besok 2 kalimat dapat HP dan saya nanti itu dia kita sudah merampas hak menghargai dirinya. Itu hal yang tidak bagus, ya. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Tadi slide sebelumnya identitas gagal. Slide yang berikutnya konsep disiplin dengan identitas sukses itu ada pertama konsekuensi. Tahu Bapak Ibu apa itu konsekuensi? Tanggung jawab. Iya, apabila dia melakukan kesalahan itu dia ada tanggung jawabnya. Tetapi tanggung jawabnya dengan adanya perintah dari Bapak Ibu guru atau suruhan. Biasanya konsekuensi ini penguatannya jangka pendek. Misalnya di dalam kelas ada salah satu siswa menumpahkan
air dan membuat basah di dalam kelasnya, itu dia, ayo kamu sudah melakukan hal ini, apa yang harus kamu lakukan, seperti itu. Dia akan mengambil labelnya, ayo ambil labelnya, dibersihkan. Nah, itu ada arahan perintah dari bapak ibu guru. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, misalnya melakukan menumpahkan air itu tadi, dimonitoring, dikasih tahu terus, nah, kamu silakan ambil pel, dibersihkan ini biar tidak basah tadi, nanti biar tidak licin, biar tidak menjatuhkan teman yang lain. Itu perlu adanya monitoring. Selanjutnya adanya stimulus dan respon. Stimulus dan respon ini guru menyuruh siswa ya untuk membersihkan itu tadi, misalnya sudah menumpahkan air, ayo dibersihkan lantainya biar tidak licin. Ya, itu stimulus. Responnya, iya bu, saya ambil lapar, saya bersihkan, itu responnya. Selanjutnya murid menghormati peraturan. Jadi jika konsekuensi kan ada peraturan, jika melanggar ini konsekuensinya ini, jadi dia itu murid akan menjadi taat peraturan. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya seperti ini, dia sudah menumpahkan air, dia tidak ada kesempatan untuk minta maaf, dia langsung membersihkan air yang sudah tumpah dulu, baru waktu minta maafnya berkurang, terjeda. Selanjutnya identitas sukses dengan restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu dengan restitusi. Baru pertama kali ini saya mendengar restitusi dalam kegiatan pendidikan guru penggerak di modul 1.4 itu, ya. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk mengetahui kesalahannya atau perilakunya. Nah, dalam restitusi ini fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, seperti ini, apa yang kamu lakukan? Kira-kira saya sudah melakukan ini bu, saya tidak mengerjakan PR. Nah, kira-kira kesalahanmu, kamu sudah tahu kesalahanmu ini, kira-kira apa yang akan kalian perbaiki untuk kedepannya? Saya akan lebih disiplin waktu bu. Nah, itu namanya restitusi. Siswa yang mengutarakan, ya, menyampaikan kesalahannya dan dia ingin memperbaikinya tanpa ada paksaan atau suruhan. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Artinya gini, dengan restitusi itu siswa lebih menghargai dirinya. Oh, saya melakukan ini, saya sudah yakin bahwa melakukan ini itu salah. Saya sudah meyakini pada diriku, saya harus tidak melakukan seperti itu. Itu sudah tertanam pada diri peserta tersebut. Selanjutnya teori kontrol. Kalau tadi di konsekuensi itu ada stimulus dan respon, kalau di restitusi itu teori kontrol. Jadi dirinya sendirilah yang bisa mengontrol, ya, yang bisa memegang kontrol itu hanya dirinya sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi misalnya dia melakukan kesalahan, dia kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Saya misalnya tidak membawa topi dalam hari Senin kegiatan upacara, atributnya tidak lengkap. Tadi malam saya itu bu ada kegiatan pengajian, jadi saya tidak lupa, saya lupa memasukkan topi, saya lupa kalau hari ini ada upacara, kalau hari ini adalah hari Senin. Nah, dari kalian, kamu tahu kalau itu kamu melakukan kesalahan, nah lalu apa yang akan kamu perbaiki, apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Dia akan menyebutkan, dia akan menyampaikan apa yang akan dia perbaiki.
Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, kita akan membahas pengertian restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2024. Restitusi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi peserta didik yang sudah melakukan kesalahan itu, dia tidak menebus dari kesalahan itu, tapi belajar dari kesalahan itu, saya harus bagaimana, seperti itu. Selanjutnya, ciri yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan itu, jadi misalnya tadi sudah menumpahkan air, jadi dia harus langsung minta maaf kepada teman yang memiliki air yang sudah ditumpahkan itu tadi. Itu memperbaiki hubungan dengan cara minta maaf. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Maksudnya seperti ini, kamu sudah melakukan kesalahan ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Dia akan menyebutkan. Itu merupakan tawaran, bukan kita yang memaksa. Kamu sudah melakukan kesalahan ini, maka kamu harus seperti ini, bukan seperti itu. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita kenapa dia melakukan kesalahan itu, alasannya apa, itu kita tuntut. Ternyata saya tidak sengaja Bu tadi menyinggol airnya si A, jadi tumpah, saya tidak sengaja. Artinya siswa itu sudah bosan di kelas karena berarti kebutuhan dasarnya itu dia kurang kesenangan, ya kurang kesenangan yang tadi, kurang pembelajaran, kurang menyenangkan. Jadi dia bosan terus lari-lari di dalam kelas, akhirnya tidak sengaja menumpahkan air dan tumpah itu menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu tadi yang sudah saya jelaskan. Berarti artinya anak itu kebutuhan dasarnya dia tidak senang dalam sudah bosan dalam kegiatan pembelajaran yang di kelas, jadinya lari-lari sendiri di kelas. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Artinya di sini restitusi itu kita untuk menanamkan karakter peserta didik untuk bisa mendapat motivasi dalam dirinya, motivasi intrinsiknya. Selanjutnya, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, siswa itu juga diarahkan untuk mendapatkan solusinya. Selanjutnya, perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi dengan contoh kasus yang sama. Kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita dengan menggunakan hukuman, mendisiplinkan anak dengan menggunakan hukuman, itu biasanya yang dilakukan, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, ini kan tidak sesuai dengan kesalahannya. Kesalahannya tidak mengerjakan PR, tapi dia dihukum hormat bendera selama 10 menit. Ini kan tidak sesuai. Terus guru biasanya dengan nada marah, dan biasanya kalau guru sudah marah seperti itu, murid akan menjadi takut. Yang kedua itu konsekuensi, mendisiplinkan anak dengan konsekuensi, memberi konsekuensi. Itu biasanya guru
memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, itu kan sesuai dengan kesalahannya. Nah, ini bagus. Biasanya guru dalam konsekuensi ini guru lebih tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini bagus. Tetapi lebih ada yang bagus lagi, yaitu restitusi. Ya, restitusi. Di sini restitusi dalam mendisiplinkan anak dengan menggunakan restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan kelas pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Misalnya siswa tadi tidak memakai tidak mengerjakan PR. Nah, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Karena tadi malam saya ikut pengajian, misalnya seperti itu. Nah, kamu tahu itu salah? Iya Bu, ini salah. Nah, kalau kamu tahu itu salah, apa yang akan kamu perbaiki ke depannya? Seperti itu. Apa kesalahan ini kira-kira melanggar keyakinan kelas kita apa tidak? Iya Bu, saya tidak disiplin, saya tidak tanggung jawab. Nah, itu dia yang akan menjawab. Jadi untuk restitusi ini kita mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, jadi dalam restitusi ini guru lebih terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita hanya mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Untuk selanjutnya, slide berikutnya akan disampaikan oleh untuk berikutnya saya kembalikan kepada moderator atau pembawa acara. Terima kasih. Ini tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru hebat kita, guru yang angkatan 7. Berikan dulu tepuk tangan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya memiliki sebuah pantun. Biar tidak ngantuk ya. Sepertinya yang di pojok sana itu sudah terlalu. Nanti akan dicairkan suasananya dengan ibu sekretari selanjutnya. Siang hari makan kelapa. Cakep. Rasanya enak, bikin tertawa. Untuk pemateri selanjutnya, Bu Yuheni yang akan bawa. Monggo silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk menyampaikan apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Sebenarnya bukan saya seperti yang disampaikan Bu Lia tadi, bukan saya sudah paham betul, bukan, tetapi kita bersama-sama menggali lebih dalam apa yang ada dalam materi 1.4. Kalau Bapak Ibu belum berkesempatan untuk membuka, tapi sebenarnya semua itu sudah kita laksanakan. Jadi nanti kita akan bersama-sama menggali apa yang sudah kita laksanakan dengan apa yang saya pahami, seperti itu. Oke, kalau tadi sama Bu Lia kita sudah full materi, sekarang akan kita coba untuk mencairkan suasana. Kita tidak tegang ya Bapak Ibu, boleh tertawa, boleh tersenyum. Mari kita nikmati suasana siang hari ini biar tidak panas. Oke, silakan ditampilkan Bu Ria untuk ice breakingnya. Monggo Bapak Ibu silakan berdiri dan berada di sela-sela meja atau kursi Bapak Ibu. Kita goyang bersama. Oke. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan.
Ibu. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ria tadi, yaitu tentang 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nah, apa saja toh 5 posisi kontrol restitusi itu? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, penghukum. Tentu kita sudah terbiasa dengan hal ini. Jika kita ada anak didik kita yang melakukan kesalahan, kebanyakan kita hanya menghukum mereka. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Di sini nanti juga akan kita bahas apa itu pembuat rasa bersalah dan bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Kita memposisikan sebagai teman dari anak didik kita ketika mereka melakukan kesalahan. Kemudian berikutnya pemantau. Pemantau ini kita hanya memantau saja apa yang mereka lakukan, kesalahan apa yang sudah mereka lakukan, kemudian kita mencatatnya. Kemudian ada konsekuensi yang harus mereka lakukan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah manajer. Nah, disinilah nanti kita akan memilih salah satu dari 5 posisi kontrol ini sebagai pembiasaan disiplin positif yang kita berlakukan di kelas kita atau di sekolah kita, sehingga nantinya siswa dan anak didik kita memiliki disiplin yang muncul dalam diri mereka masing-masing, bukan dari peraturan-peraturan yang dibuat tanpa mereka tahu latar belakangnya. Lima posisi kontrol restitusi. Penghukum. Nah, kita ulas satu persatu. Penghukum di sini tindakan yang sering kita lakukan. Siapa yang di sini sering menghukum ya? Ada yang terbiasa seperti itu atau sering melakukan seperti itu? Ya, saya sendiri seperti itu. Contoh kecil saja, misalnya anak tidak mengerjakan PR, maka ada mungkin hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya tidak mengerjakan PR, saya suruh untuk membersihkan kamar mandi. Nah, di sini anak-anak malah ternyata semakin senang. Mengapa? Mereka dapat bermain di luar jam pelajaran. Dan apa yang sudah dia tinggalkan ternyata tidak dikerjakan kembali di hari berikutnya. Nah, biasanya penghukum ini tindakan dari guru itu adalah dengan memarahi, kemudian mengkritik. Dari memarahi dan mengkritik ini ternyata juga mengakibatkan mereka sakit hati, ada sakit tertentu, ada trauma tertentu jika kita melakukan tindakan memarahi atau mengkritik mereka tanpa mendengar alasan dari mereka. Nah, itu tindakan yang kita lakukan dari 5 posisi kontrol yang pertama tadi, yaitu menghukum. Kemudian perkataan apa misalnya sebagai contoh adalah kalau kamu tidak mengerjakan PR, maka Bapak Ibu guru akan menghukum dan seterusnya. Seperti itu contoh perkataannya. Nah, akibatnya apa? Ada mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman tentang menghukum siswanya? Iya, tidak masuk sekolah kata gurumu ya. Ada ya Bu, kemarin kelas berapa itu tidak masuk sekolah setiap pelajaran agama karena mungkin anak merasa kesulitan, takut. Nah, itu akibatnya. Jadi Bu Sari juga mengatakan dendam. Dendam ini mungkin tidak diutarakan secara langsung oleh anak, tetapi dia menyimpan perasaan itu bahkan sampai nanti di usia anak sudah dewasa. Contoh sederhana saja, bukan anak didik kita, tapi anak saya saja memang pernah dihukum sama ibu gurunya dan bilangnya begitu,
"Mah, aku benci sama wali kelasku." "Kenapa, Dek?" "Itu katanya saya pacaran saja," begitu. "Pacaran saya tuh enggak gitu, Mas, belajar kelompok," gitu. Nah, itu yang menjadikan anak saya, "Aku males pelajaran Bu Hemi." Nah, hal itulah yang akan kita hindari, Bapak Ibu. Sehingga nantinya kalau anak itu sudah dendam dengan Bapak Ibu gurunya, juga dia tidak punya keinginan untuk mengikuti pelajarannya. Nah, itu yang nantinya yang rugi siapa? Ya anak didik kita. Padahal kita punya tujuan utama bukan seperti itu, tetapi kita mengajarkan anak didik untuk berdisiplin, tapi juga untuk mencerdaskan anak didik kita. Pola perilaku menghukum itu pola perilaku yang melanggar, yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Nah, motivasinya dengan adanya penghukum ini adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian selanjutnya yang kedua, pembuatan rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini tindakannya itu biasanya dengan mendiamkan, atau bisa juga dengan menceramahi, atau dengan menyebutkan dengan kata-kata yang bisa membuat mereka itu merasa bersalah. Contoh perkataannya, ada yang bisa memberikan contoh yang kalimat yang membuat anak didik kita merasa bersalah. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Oke. "Kamu kenapa? Bapak Ibu sangat kecewa sekali dengan apa yang kalian lakukan. Kenapa kalian seperti itu?" Nah, perkataannya mungkin tidak sekasar atau membentak seperti ketika kita menghukum, tetapi posisi membuat rasa bersalah ini nantinya juga membuat merasa murid ini bodoh. "Aku kok ngene yo, aku kok dilurui yo," seperti itu, merasa bodoh atau merasa dia nakal. Nah, pola perilakunya rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas, dan merasa bersalah. Kemudian motivasi yang dengan kaitannya membuat rasa bersalah ini masih dari motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, di slide itu ada kata "ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah." Nah, apa poin penting di posisi teman? Tindakannya itu membuat pemakluman. Kita meletakkan diri sebagai teman dari anak didik kita. Kemudian kamu lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, akibatnya apa dengan kita memposisikan diri sebagai teman? Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, akibatnya adalah mereka merasa guru itu adalah teman yang bisa memaklumi apa kesalahan yang sudah mereka perbuat. "Alah, gak popo yo, kok paling gak popo karo Wika," seperti itu. Nah, itu juga harus kita hindari supaya apa? Anak didik kita melakukan segala sesuatu itu dengan baik dan benar. Nah, motivasi ini juga masih bersifat motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Ini mungkin lebih baik dari ketiga posisi kontrol yang lain tadi. Nah, tindakannya apa? Tindakan dalam pemantau ini adalah memantau. Memantau dalam artian satu anak kita pantau sudah melakukan kesalahan berapa kali. Contoh di SMA itu ada skor-skor tertentu yang menjadikan dasar nanti sampai orang tua dipanggil ataupun anak didik dikeluarkan. Nah, kalau di sekolah kita karena masih jenjang SD, hal itu tidak tidak dilaksanakan. Hanya kita memantau dan mencatat apa saja kesalahan yang sudah dibuat oleh anak didik kita. Perkataan apa yang menjadi dasar pada posisi pemantau biasanya adalah, "Kamu sudah tahu aturannya apa?
maka kamu harus juga mengetahui konsekuensinya bagaimana. Nah, di sini akibatnya murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Aku masih skorku sithik kok, jadi aku gak mau melakukan kesalahan lagi. Nah, itu yang kita hindari. Kemudian pola perilakunya adalah orientasi pada ganjaran atau hadiah, atau bahkan apa yang akan dia lakukan, hukuman apa yang akan dia lakukan. Nah, pada posisi pengawas ini atau pemantau ini tetap masih sama menggunakan motivasi yang dari ekstrinsik. Nah, kemudian posisi yang kelima yaitu manajer. Nah, posisi manajer itu tindakan yang kita lakukan adalah bertanya dan membuat kesepakatan. Bertanya dan membuat kesepakatan. Apa pertanyaannya? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kenapa kamu dipanggil oleh Bapak Ibu guru ke sini? Nah, itu contoh pertanyaan yang biasa kita lakukan ketika kita sudah menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini dan apa yang akan kamu lakukan jika kamu sudah melakukan kesalahan tersebut. Nah, itu adalah beberapa contoh perkataan yang bisa kita terapkan ketika kita berada di posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian akibatnya apa jika kita memposisikan diri sebagai manajer? Mungkin ada yang tahu atau ada yang punya pengalaman lagi? Bu Sri. Terima kasih. Jadi moderator boleh tanya dan boleh menjawab ini. Seharusnya moderator ya tidak apa ya. Mungkin hanya pengalaman saja. Memang saya pernah mempraktekkan sebagai manajer dan biasanya itu saya cenderungnya kalau di kelas itu sebagai teman. Ayo Nang. Nah, gitu bahasanya kan kita bahasa mereka. Nah, kita biasanya itu yang saya yakini itu kalau mereka menganggap saya itu temannya, jadi kita bisa lebih dekat. Nah, itu dulu saya berpikir seperti itu. Dan kemarin saya terapkan memang di manajer. Anak itu bisa lebih tahu apa kesalahannya dan konsekuensinya ke depannya itu bagaimana dan apa yang harus dia lakukan setelah melakukan kesalahan tersebut. Jadi sebelum kita memutuskan apa yang kamu lakukan setelah melakukan ini, sebelumnya kita memang membuat suatu keyakinan atau kesepakatan kelas. Dan alhamdulillah memang tidak semua anak bisa seperti itu, bisa diterapkan seperti itu. Mungkin kalau di Bumumu itu guru agama mungkin Arya itu luar biasa, memang khusus, dan saya memang sangat harus sabar dan sabar. Nah, menghadapi seperti itu 1-2 kali saya coba sebagai manajer bahwa mereka berdua, Arya dan Ridwan itu selalu tidak mengerjakan PR. Nah, pertama memang saya coba sebagai teman itu tadi. Nah, jadi awakmu pinter loh, Mas. Misalnya besok itu kamu mengerjakan gimana ya hasilnya. Nah, ternyata dia itu malahnya mau mengerjakan PR dan bisa dibandingkan dengan anak-anak yang sering rajin belajar dan lain-lain itu. Memang untuk anak-anak yang bukan berkebutuhan khusus ya, ingin diperlakukan, dikasih sayangi secara lebih, itu memang ada. Dan itu kita harus itu tadi mencoba mendekati, mungkin sebagai teman dulu, terus kita bisa menerapkan ke sebagai manajer. Alhamdulillah sedikit sudah berhasil. Begitu pengalaman saya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Sri. Terima kasih sekali masukannya. Berarti dari sini kita sama-sama belajar bahwasanya dari 5 posisi kontrol itu ternyata tidak bisa berdiri sendiri. Kita bisa memadukan,
mengkolaborasikan satu tahap ke tahap berikutnya. Mungkin pertama kita sebagai teman, dilanjutkan kita memantau bagaimana setelahnya, kemudian baru kita menerapkan ke manajernya. Nah, di sini pertanyaannya tadi sudah disampaikan bahwa kita pertama kali adalah bertanya, apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa kamu seperti itu? Kemudian yang kedua adalah membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan ini kita buat bersama-sama dengan anak didik kita. Guru dan anak diberi kesempatan untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, kemudian apa akibatnya jika kita menggunakan 5 posisi kontrol yang kelima ini adalah apa yang bisa akibatnya adalah anak-anak akan memiliki keyakinan diri untuk bagaimana saya bisa lebih baik lagi atau bagaimana saya bisa memperbaiki diri, seperti itu. Kemudian pola perilakunya nantinya adalah disiplin yang muncul dari dalam diri, sehingga motivasi disiplin di sini sudah berdasarkan hati nurani mereka sendiri, punya kemauan sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik. Nah, dari kelima tadi berarti bisa kita laksanakan secara bertahap, bisa juga kita laksanakan langsung pada manajernya. Nah, tadi disebutkan bahwasannya tahap kelima tadi adalah bertanya dan keyakinan kelas. Nah, bagaimana toh membuat keyakinan kelas itu? Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi sudah ditanyakan oleh Bu Ria ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Tadi ada beberapa jawaban. Nah, kalau Bu Mumu kira-kira apa alasannya, Bu? Menjaga keselamatan. Kalau Pak Jono alasannya apa, Pak, pakai helm? Aman, ya, aman. Bu Mumu dan Pak Jono punya kepercayaan bahwasanya kita ketika mengendarai kendaraan roda 2 akan lebih aman jika kita memakai helm. Nah, itu juga merupakan kesadaran dari diri untuk mematuhi peraturan. Padahal kan selain rasa aman yang kita ingin, ada juga peraturan yang mengharuskan kita memakai helm, sehingga kalau kita tidak melaksanakan itu maka kita akan mendapatkan sanksi atau tilang. Yang kedua, mengapa masker dan cuci tangan setiap saat? Kenapa, Pak Yen? Iya, bisa agar terbebas dari kuman penyakit, atau karena di sekolah kita diharuskan sebelum masuk itu harus cuci tangan, Bu. Biasanya anak-anak menjawab seperti itu. Nah, di sini mengapa masker dan mencuci tangan itu setiap saat? Kalau kita berpikirnya karena kesehatan pada diri kita, berarti kita sudah mempunyai keyakinan diri bahwa itu baik untuk kita. Sedangkan kalau kita berpikir karena itu peraturan, maka itu motivasinya masih bersifat ekstrinsik. Nah, kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Di sini, dalam pembuatan keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Pertama kali yang kita lakukan adalah berdiskusi tentang peraturan apa saja yang nantinya akan kita sepakati bersama. Nah, kata-kata, kalimat yang akan ada, yang akan muncul dalam keyakinan kelas tersebut itu merupakan inisiatif dari anak-anak. Bukan kita yang mendikte harus seperti ini, harus seperti itu, tidak. Kita menanyakan dulu, kamu menginginkan kelas kalian seperti apa? Nah, kalau kalian ingin menghasilkan kelas yang seperti itu, maka kita harus bagaimana? Nah, itu kita diskusikan bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan.
Masing-masing punya usulan, kita tampung, kemudian kita rumuskan menjadi keyakinan. Yang ketiga adalah menuliskan apa yang sudah kita sepakati bersama, kemudian menempelkan di keyakinan kelas kita, sehingga satu kelas memiliki satu hal, satu kesepakatan yang nantinya harus kita laksanakan bersama-sama. Nah, di sini keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, kelas 1 dan kelas 5, dan nantinya akan kita buat sebagai keyakinan kelas bersama. Yang pertama adalah disiplin waktu. Yang kedua, belajar dengan antusias, semangat, dan percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Yang keempat, saling menghormati bersama. Yang kelima, saling membantu dan bekerja sama. Yang keenam, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Kemudian yang ketujuh, selalu menerapkan 5S: senyum, sopan, salam, senyum, sapa, salam, sopan. Ya, ternyata Bapak Ibu guru tidak mengantuk ya. Selanjutnya yang ke-8 adalah gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, kalimat yang digunakan lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu kalimat panjang dan lebar, hanya saja satu kata atau kalimat yang mudah diingat oleh murid kita sehingga bisa dilaksanakan. 5. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau kelas itu dilibatkan saat pembuatannya. Maka tadi di gambar sudah ditampilkan bagaimana kita berdiskusi untuk menentukan keyakinan kelas kita. Nah, itu tentang keyakinan kelas dan 5 posisi kontrol. Sebelum kita lanjut ke segitiga restitusi, adakah Bapak Ibu guru yang mau mengutarakan pendapat atau bertanya mungkin? Ya, monggo Bu Sari. Terima kasih pada Bika yang memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan sedikit bertanya tentang tadi ya, ada yang dinamakan dengan restitusi. Ya, restitusi itu adalah intinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah apa manfaat itu sendiri dari restitusi. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari pertanyaannya. Nah, ini juga akan kita bahas bersama ya. Apa manfaat restitusi? Ada beberapa manfaat dari restitusi tadi. Restitusi sendiri sudah dijelaskan oleh Bu Ria bahwa restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, itu juga termasuk manfaatnya. Manfaatnya membantu murid untuk menjadi lebih baik lagi, memiliki tujuan yang jelas serta mampu berdisiplin positif. Disiplin positif di sini artinya dia disiplin dengan motivasi internalnya. Kemudian yang ketiga adalah memulihkan akibat dari mereka melakukan kesalahan. Nah, nanti ini kaitannya juga dalam segitiga restitusi ini karena di dalamnya ada pembahasannya tentang 3 hal yang
menjadi alur dalam segitiga restitusi. Baik, kita lanjutkan ya. Segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan ketika kita melaksanakan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Nah, di tahapan ini Bapak Ibu guru menanyakan, berbuat salah itu kenapa? Mengapa kamu berbuat salah? Setelah tahu alasannya, maka Bapak Ibu guru akan memberikan motivasi memperbaiki kesalahan itu sehingga dia tidak mengulanginya lagi. Misalnya dengan oke, berbuat salah itu tidak apa-apa ya Pak Jono, ya Pak. Oke. Tapi solusinya bagaimana Bapak jika kita berbuat salah? Diperbaiki, ya kita memperbaiki. Tidak apa-apa kita berbuat salah. Terima kasih Pak Jono jawabannya. Tidak apa-apa kita berbuat salah, tapi kita punya niat untuk memperbaiki dan tidak akan mengulanginya kembali. Kemudian teori kontrol dalam stabilkan identitas ini adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Hal yang terbaik di sini yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian alur yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, apa kok ini? Validasi itu yang bagaimana? Nah, tadi sudah kita bahas juga, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan. Nah, itu adalah tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, teori kontrolnya apa? Semua perilaku itu memiliki alasan, itu teori kontrolnya. Kemudian alur yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Makanya kami sebagai CGP meminta kepada, atau bukan meminta ya, bagaimana mengajak betul kata Buya, mengajak Bapak Ibu guru apabila di awal semester bagaimana kalau kita membuat kesepakatan kelas masing-masing. Nah, itu nanti pasti ada yang sama, karena dalam satu kelas itu kadang usul anak-anak itu beraneka macam. Nah, nanti kita tampung, kita ambil ya, bisa kita laksanakan. Nah, itu bisa kita ambil, kemudian kita gunakan juga bukan hanya sebagai keyakinan kelas, tetapi juga keyakinan sekolah. Nah, dari keyakinan inilah nantinya anak-anak akan belajar bagaimana mereka melaksanakan apa yang sudah menjadi keyakinan mereka, apa yang sudah menjadi keinginan mereka. Nah, pada tahap ketiga ini, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, itu yang kita tanyakan. Kemudian, apa bayangan yang nanti kalian idamkan di dalam kelas kalian. Nah, dalam menanyakan keyakinan ini, teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Jadi alasannya itu bukan dari peraturan yang sudah dibuat oleh nenek moyang kita, tetapi peraturan yang dibuat oleh anak-anak bersama kita. Nah, itu artinya kesepakatan kelas itu setiap tahunnya bisa berubah-ubah. Begitu. Selanjutnya. Nah, di sini kami berdua ada 2 video kasus. Nah, silakan Bapak Ibu pirsani, kemudian nanti kita bahas bersama-sama apa saja toh yang ada dalam video tersebut. Itu tadi adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan ketika ada sedikit masalah antara Mas Ibra dan Mas Ikhlas. Kemudian di slide berikutnya ini adalah kasus yang dialami oleh Buya ketika di hari Senin ada siswa yang kurang lengkap atribut berpakaiannya.
restitusi yang sudah disampaikan oleh Bu Ria. Nah, maaf ya Bapak Ibu diminta untuk konsentrasi lebih karena suaranya agak lembut sekali sehingga kita perlu menghentikan kita. Oke, kita akan membahas dua contoh kasus yang sudah kita tampilkan. Pak Jari, mungkin Bapak punya hal atau tanggapan atas dua kasus video yang sudah kita lihat bersama. Ya, terima kasih. Menurut saya untuk tanggapan video yang terakhir ini ya, tapi soalnya yang di awal saya agak kurang suka, soalnya ini makanya agak mana gitu, ini karena agak jauh. Jadi yang kedua ini sudah sesuai yang tadi apa yang dijelaskan, yaitu restitusi sudah bagus, mulai ditanya dari awal masalahnya apa. Jadi anak itu sudah terkesan seperti kena kuman atau apa, maksudnya ditanya dari awal permasalahannya apa supaya anak bisa memperbaiki sehingga bisa merasakan apa nanti membenahi dari dalam diri kita sendiri. Ya, itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jari atas masukannya. Jadi sudah kita lihat bersama bahwa dua kasus ini sudah menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah tahap tadi bertanya mengapa, kemudian kesalahan memang tidak apa-apa, tapi kemudian kita menanyakan keyakinan kelas dan harus bagaimana kita menyelesaikan masalah. Selanjutnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada sisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita kali ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita semua adalah menjadi pribadi yang bermanfaat dan selalu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Ajar. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada kita penyanyi. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi apa ya ini? Tanya jawab atau minum kopi dulu? Kopi. Oh ya, silakan untuk kenapa Pak? Sambil minum kopi, monggo diunjuk sambil tadi catatan-catatan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Monggo saya persilahkan. Pak Hasan. Terima kasih. Ini hanya harapan dari kami, yaitu semuanya itu kalau kita amati adalah ada hubungannya dengan filosofi gereja dewasa, yang mana ada 3 falsafah yang aso sunturodo, yang matio manungkaso, dan tuburi dan dayani. Jadi semua itu adalah dari anak didik kita itu melihat dari apa sikap tingkah laku dari Bapak Ibu guru itu sebagai contoh
Ya, contoh yang perlu ditauladani adalah sikap dari Bapak Ibu guru. Jadi sikap sehari-hari dari Bapak Ibu guru itu harus memberikan contoh tentang filosofi apa yang di sini untuk dipedomani adalah dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Itu saja, dan itu intinya tadi adalah kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh yang baik untuk manfaatnya kedepannya dari anak-anak itu bisa melihat hal-hal yang sekiranya positifnya dari Bapak Ibu guru setiap harinya itu saja. Terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan masukan atau arahannya kepada kami. Memang benar di sini kita sebagai guru harus dapat meneladani filosofi Ki Hajar Dewantoro ing ngarsa suntulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Mungkin sedikit saya merefleksi apa yang disampaikan Bapak Basir ing ngarsa suntulodo. Jadi kita di depan itu memberikan contoh panutan. Kita harus guru di buku lan ditiru, ngoten nggih Pak. Nah, insya Allah kita harus dapat memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita. Kemudian ing madya mangun karso, berarti itu kita di tengah-tengah bisa menjadi penjalar, penghubung. Nah, kemudian penyeimbang. Nah, itu kita harus dapat seperti itu. Dan yang terakhir tuh turi handayani. Jadi kita di belakang bisa mendorong mereka untuk menjadi lebih baik. Begitu mungkin apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi bisa ditanggapi oleh CGP kita, mungkin Bu Yuni atau Bu Ria. Monggo. Terima kasih waktu ini diberikan. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bapak Basir yang sudah memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada kami bertiga sebagai CGP sehingga nantinya apapun yang terjadi, apapun suara di luar sana akan menjadi motivasi bagi kami untuk selalu melaksanakan apa yang sudah kami pahami dan sudah kami pelajari sehingga nantinya bisa berimbas kepada Bapak Ibu guru yang lain, bisa juga menjadi tauladan bagi anak didik kami sehingga anak-anak nantinya menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Monggo disampaikan kepada Ibu Cara. Ya, terima kasih tanggapan dari Ibu Yuni sebagai CGP Angkatan 7 SDN 3 Randulawang. Untuk pertanyaan selanjutnya, monggo siapa yang ingin menyampaikan unek-uneknya atau ingin sharing atau yang lain? Adakah? Pak Yed? Oh, sudah cukup. Terima kasih. Jadi mungkin di sini saya menggarisbawahi tentang kegiatan hari ini yaitu pengimbasan budaya positif. Jadi kita bersama-sama untuk menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita untuk memajukan dan menjadikan karakter anak didik kita menjadi berprofil pelajar Pancasila. Amin. Mungkin untuk refleksi, semua kegiatan itu harus ada refleksinya ya. Jadi itu tadi refleksi dari saya merupakan kesimpulan dan garis bawah, dan untuk kedepannya kita dapat lebih memahami. Nah, ada pantun sebelum kita tutup? Mau? Mau. Singgah sebentar di rumah Pak Basir. Cakep. Meminta tomat dan pepaya. Cakep. Untuk Anda yang telah hadir, saya ucapkan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sri Mardiati dari SDN 3 Randulawang.
teman sejawat dari Ibu Ria Yuli Permatasari dan juga Ibu Yuheni Eka Rahmawati. Setelah mendapatkan diseminasi kemarin, saya lebih memahami tentang budaya positif, kemudian saya dapat mengimplementasikan di kelas, jadi anak membuat keyakinan kelas dan belajar lebih menyenangkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan murid. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jarianto dari SDN 3 Ranjungawan. Teman sejawat dari Bu Yoheni Ika Rahmawati dan Ibu Ria Yuli Permatasari. Kemarin setelah mendapatkan diseminasi tentang budaya positif, kemudian saya memahami dan bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sehingga bisa membuat keyakinan kelas dan bisa membuat belajar anak-anak lebih menyenangkan sesuai dengan kebutuhan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat, selalu sehat dan terus semangat.